Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini masih bercerita tentang sapi betina ya. Faqulna dribuhu, maka kami mengatakan idrubuhu, pukullah mayat itu. Fadribuhu, pukullah. Biba'diha, dengan sebahagian anggotanya. Kalau di sini anggota baqarah, ya, sapi betina. Kadzalika, maka demikian la yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan orang mati, menghidupkan yang telah mati, wa yuriikum ayatihi, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Faqulna dribuhu bi ba'diha bizanabiha ya, bizanabiha aw lisaniha ya. Atau lidahnya, alama warada fil qissah, berdasarkan kisah yang datang. Bermula kisah ini udah lama sekali nih. Kita tinggalkan. Kan kisah kisah surat Al-Baqarah ini ya, cerita di zaman Bani Israel. Ada seorang ya, kaya raya, dia mempunyai saudara sepupu yang miskin. Dan orang kaya itu tidak ada ahli waris ya, selain saudaranya itu yang fakir. Namun saudaranya itu yang miskin menunggu agar ya, saudaranya yang kaya itu mati. Namun tidak mati-mati, akhirnya dibunuhnya. Nah, setelah dibunuhnya, dia mendapatkan harta warisnya. Lalu kemudian dia membawa mayat saudaranya ke tengah masyarakat, seolah-olah ada yang membunuhnya lah. Dia menuntut balas, tidak menuntut balas. Lalu dia mendatangi Nabi Allah Musa ya, untuk memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah ya, untuk mendapatkan keterangan tentang siapa yang membunuh itu. Maka mulailah kisah Al-Baqarah itu. Ya, Nabi Musa, ya, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, supaya menyembelih seekor betina. Yang terus qalu atattakhiduna huzwa, yaitu di surah 67 ya. Terus a'udzubillahi an akuna minal jahilin, terus yang sebetulnya adalah untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Nah, akhirnya sampailah kepada ayat ini, faqulna dribuhu bi ba'diha. Liyahya, agar dia hidup kembali, payukhbirukum bil qatil,
ya, maka dapat mengabarkan kepada kamu ya, orang yang membunuhnya. Ya, wa daraba dzanab isyaratan ila imatatin nafs wa tabki. Ini kemudian tafsir isyarinya tidak berbicara tentang pembunuhan. Artinya tidak berbicara tentang pembunuhan sapi ya, seperti asalnya. Ini kan tafsir isyari. Karena di situ ada ungkapan faqul nadribuhu bi ba'dihha, sebagiannya. Wa darbu dzanab isyaratun ila imatatin nafsi wa tabqiyati ad'afi quwaha wa quwaha wa akhiriha wa jihatuha allati talin nafsa an-nabatiyah wa rabitataha biha kal his al-lamsi masalan wa sairil hawasi adh-dhahira fa innaha dzanabuha. Dzanab adanya belakang ekor ya, itu sebetulnya isyarat kepada membunuh nafsu ya, dan membuat yang paling kuat itu ya lemah. Dan di samping nafsu itu ada nafsu nabatiyah ya, dan kaitannya nafsu nabatiyah itu adalah al-hisil lamsi ya, rasa sentuhan ya, wasairil hawasi dhahira, dan semua anggota tubuh yang zahir, panca indera yang zahir. Fa innaha dzanab ya. Wa darbul lisan, dan memukul lidah isyara ila ta'dili akhlaqiha wa quwaha wa tabqiyati fikriha alladhi huwa lisanuha, membetulkan akhlaknya dan kekuatan akhlaknya dan membiarkan pikirannya ya, dan itu adalah lisan ya. Artinya yang menyampaikan sesuatu seperti akhlak, seperti lidah, ya itulah akhlak. Wa huma tariqan, ada dua jalan. Tariqur riyadah, cara mematikannya itu jalan riyadah, dan kedua imatatul ghadabi wa syahwah, dan mematikan ghadab dan syahwah. Kama huwa tariqut tasawuf, sebagaimana yang ada dalam cara tasawuf. Fa huwa bin nufusil qawiyah al-janiyah al-mustawliyah at-taghiyah al-aula, dan itu kepada nafsu yang kuat, yang jahat dan yang berkuasa, yang taghi ya, yang pembangkang, aula itu lebih utama. Wa tariqut tahsil wa ta'dilil akhlaq wa ta'dilul akhlaq kama huwa sabilul ulama'i wal hukama wa huwa bin nufusid dha'ifati was safiyati al munqadati al layyinati aula. Dan jalan untuk memperolehnya serta membetulkan akhlak sebagaimana itu jalan para ulama dan para hukama, yaitu kepada nafsu yang lemah ya, yang juga bersih dan tunduk serta lembut, itu lebih utama. Fadarabuhu, maka mereka memukulnya. Faqama wa audajuhu tashkhabu daman, kan setelah dipukul kemudian mengalir darah ya. Artinya tashkhabu takhruju, yani keluar darah. Wa akhbara biqatilihi, dan mengabarkan ya, para pembunuhnya. Ay sara hayyan qa'iman bil hayatil haqiqiyah ya, dia menjadi hidup dengan kehidupan yang hakiki. Wa alaihi atharul qatli li ta'alluqihi bil badan, dan
kepadanya lah ada asar pembunuhan yang berkaitan dengan badan. Wa talawusihi bimutalabatihi bihasbi darurah, dan mencemarkannya dengan tuntutannya berdasarkan kedaruratan. Wa urifa halul quwa al-badaniyah fi man'iha iyahu an idrakihi wa hajabaha lahu an nurihi. Dan diketahui kekuatan badaniyah, keadaan kekuatan badaniyah di dalam mencegahnya badan dia kepada orang itu dari mencapainya dan menghalanginya kepadanya dari cahayanya. An-nurillah. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah menghidupkan yang mati. Ai masalu dzalikal ihya'il azim. Yakni seperti kehidupan yang agung. Yuhyillahu mautal jahli bil hayatil haqiqiyal amaliyah. Ya, Allah menghidupkan orang mati jahil, artinya mati diumpamakan bodoh. Kehidupan menghidupkan kebodohan yang diumpamakan mati bodoh dengan kehidupan hakikiyah yang bersifat amaliyah. Wa yurikum dari ayatihi, dan maknanya memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya, ayadalailahu wa ayati sifatihi likai taqilun, dalil-dalil dan ayat-ayat sifatnya agar kamu berakal. Saya lupa tafsir sebelumnya tentang tafsir Isari, ya. Kisah ini Allah lama sekali nggak dibaca. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Summa qasa wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat qulubukum, kemudian hatinya keras. Ya, setelah itu hatinya menjadi keras. Bahiyakal hijara, maka ia seperti batu. Summa qasat qulubukum ay ba'da tatawulil amad, setelah masa yang lama, wa tarahi muddatal fatrah, wa tutabi'ut talwinat, wa tawalin nazaghat. Qasat qulubukum bi kasrati mubasyaratil umur wal ladzatil badaniyah wa mulabasatis sifatin nafsaniyah. Artinya hati menjadi keras setelah tatawulil amad, panjang waktu yang lama, wa tarahi muddatal fatrah, dan terbiar pada masa tertentu, dan juga
tatabu'il talwinat, dan mengikuti berbagai perubahan. Kita hidup ini banyak berubah ini, berubah ini, berubah ini. Ya, tidak terasa bahwa hati itu terpengaruh dengan semua kejadian dalam hidup kita, dan sehingga menjadi keras. Dan juga terus menerusnya an-nazaghat, ya. An-nazaghat itu sebetulnya satu musibah, ya. Nazghun, ya, nazghun ini satu kerusakan gitulah, ya, yang terus menerus, ya. Seperti penghinaan, itu juga nazagh. Terus pertengkaran begitu, apalah yang membuat seseorang itu depresi begitu. Qasat qulubukum, maka hatinya menjadi keras. Bikasrati mubasyaratil umur, karena kebanyakan berinteraksi dengan berbagai perkara. Walazatil badaniyah, dan kelezatan badan. Ya, kelezatan badan. Dan mulabasat as-sifatun nafsaniyah, dan terus berinteraksi dengan sifat-sifat nafsu, yang beraksi dengan sifat-sifat nafsu. Fahiya kal hijarah, maka ia menjadi seperti batu. Min adami ta'athuriha bin naqshil ilmi. Kenapa seperti batu? Karena tidak terpengaruh, ya, batu itu dengan ukiran ilmu. Artinya ilmu diumpamakan seperti ukiran. Ya. Kalau batu ya naqsh, tapi kalau hati yang diumpamakan seperti batu, itu adalah ilmu. Seperti batu keras nggak bisa diukir, maka hati juga keras, nggak bisa masuk ilmu. Au syai'un asyaddu qaswa, atau sesuatu yang lebih keras dari itu. Kal hadid masalan, seperti besi misalnya. Summa bayana anna al-hijarata alyan minha bi anna halaha munhasirun fil wujuhi thalathatil madhkura. Kemudian batu lebih lembut, ya. Lebih lembut, ya. Daripada besi tadi itu, ya. Bi anna halaha, bahwasanya keadaan batu itu munhasir fil wujuhi salasah, hanya terfokus kepada tiga sisi tadi yang tersebut. Seperti banyaknya mubasyaratul umur, ya, banyaknya kelezatan badaniyah, dan banyaknya berinteraksi dengan sifat-sifat nafsu. Ya. Nah, maka hati menjadi keras. Dan di situ kenapa dikatakan summa qasat qulubukum fahiya kal hijarah, seperti batu. Tapi ada au asyaddu qaswa, berarti hati lebih keras lagi. Maka di sini dikatakan summa bayyana annal hijarata alyana minha minal qulub, berarti, ya, dijelaskan bahwa batu lebih lembut daripada hati, karena keadaannya, ya, hati itu bertumpu kepada tiga sisi tersebut di atas. Banyaknya berinteraksi dengan perkara. Kita kan hidup berhari-hari, ya, tidak mendapat siraman ilmu, misalnya siraman rohani, ya, berinteraksi dengan benda, ya, hidup di rumah tangga, ya, yang
Ibu-ibu dapur terus. Ya, cabai bawang gitu. Nggak ada ngajinya, nggak ada baca Qur'annya, nggak ada ibadahnya. Apalagi kemudian lazat al-badaniyah, makan, minum, tidur, ngobrol semua. Dan mulabasat as-sifatun nafsiyah, ya berhubungan, bukan masalah berhubungan suami istri masalah halal dan dapat pahala, bukan. Ya, tetapi tasawuf itu justru lebih menjaga orang, ya, dari perbuatan yang mubah. Kalau haram, bukan tasawuf yang jaga. Orang semua umat Islam juga tidak boleh melakukan yang haram. Tetapi orang-orang sufi setelah itu, ya, fokusnya kepada hal-hal yang halal, hal-hal yang boleh, ya, agar ya melakukannya semata-mata tidak hanya untuk menikmati nikmat dunia, ya, tetapi harus diniatkan, ya, untuk ibadah. Lebih dari itu, bahwa ketika melakukan sesuatu maka menghadirkan di dalam dirinya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang mereka jaga itu yang halal dengan cara tidak banyak-banyak gitu. Memang ini waktu kita melakukan apa saja, tapi kalau kebanyakan, ya, tidak berguna. Satu, tidur juga ya semau-maunya kita, ya, tapi kalau kebanyakan tidurnya berlebihan tidak berguna. Bicara pun ngobrol ngalor ngidul, ya itu mulut kita selama enggak berdosa. Tetapi kalau kebanyakan, dan juga makan, nah, bukan makan yang ngomongnya saja yang memberikan pengaruh buruk, ya, tetapi melakukan itu dengan hawa nafsu juga, meskipun dengan yang halal. Ya, orang tidur dengan istri dengan tidur yang dengan bukan istri kan nafsu yang sama dia pakainya tuh. Ya, dia gunakannya nafsu yang sama. Gitu. Kalau dengan yang bukan istri udah pasti haram. Dan itu tidak dibahas dalam tasawuf. Tetapi ketika yang halal misalnya tuh. Nah, apabila tidak dengan nama Allah, ya, agamanya mengajarkan, ya, berdoa, mau makan, mau tidur, duduk ngobrol itu juga ada doanya, habis ngobrol juga ada doanya, dan seterusnya. Itu bukan soal doa, ya, suruh dihafalin dapat pahala, bukan. Doa itu adalah suasana hati yang terus bersambung kepada Allah. Yang tidak bersambung, bacalah doa, ya, di mulut. Barangkali itu mengsugesti pikiran dia agar dia ingat kepada Allah. Kalau yang hatinya sudah hidup, memang itulah ungkapannya. Ya, Nabi mau tidur, ya, ingatnya Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Aku hidup dan mati dengan nama Engkau. Begitu melotot langsung alhamdulillah, nyambung lagi. Ya, ya, artinya satelit Tuhannya itu on lagi gitu. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ahyana, engkau menghidupkanku setelah mati. Jadi itu yang dicapai. Bukan ingat Allah itu ketika sholat, begitu habis sholat lupa begitu. Enggak, jika setelah sholat lupa itu menunjukkan bahwa sholatnya juga enggak ingat. Karena kalau sholatnya mampu ingat, habis sholatnya itu kesan dari sholat itu panjang. Ya, hadis cuma mengatakan minas sholati ila sholati kafarah. Dari sholat ke sholat kafarah. Secara zahir kafarah, tapi secara batin, ya, apa kafarah itu? Kafarah itu karena kafarah itu menghapuskan, artinya menyingkirkan yang menghijabi dia dengan Allah. Gitu. Nah, orang sufi itu melihat mana isyari daripada hadis-hadis yang semua ditujukan untuk fisik. Ya. Nah, maka 3 perkara itu kan kita setiap hari mubasyaratul umur. Ya, kita berinteraksi dengan berbagai urusan. Ya.
Maka ketika seorang sufi ya tengah mengajar, kemudian ada yang ngetok pintu, muridnya mau bangun membuka pintu, lalu dia dilarang oleh gurunya, dan ya syekh itulah yang membuka pintu. Setelah dia kembali dari membuka pintu, ada ngobrol dengan orang yang mengetuknya. Maka kata saya itu bertanya, aku tahukah engkau kenapa aku larang membuka pintu? Ya, tidak, karena aku lihat engkau ketika membuka pintu tidak ada niat apa-apa, artinya hatinya tidak hidup. Ya, maka ya, aku larang, dan aku berniat ketika mau buka pintu, jika ada yang minta tolong aku bantu, ada yang perlu aku penuhi, jika dia bertanya sesuatu aku jawab. Ya. Nah, maka dengan begitu apa yang dilakukannya hal yang mubah, tapi itu menjadi ibadah. Itu yang dikatakan bahwa orang-orang sufi itu ibadahnya di perkara yang mubah. Ya. Sebetulnya itu dampak daripada ya, kesan daripada ya, ibadah-ibadah yang khusus ya, yang dilakukan ya penuh dengan kekhusyuan. Artinya mempengaruhi kepada warna hidupnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, orang menyangka bahwa orang sufi misalnya kurang makan. Saya enggak ada orang yang pati gede sampai lapar. Itu penyiksaan. Ya. Padahal maksud orang sufi itu adalah untuk ya, melawan hawa nafsu. Gitu. Jadi bukan karena kurang makannya itu, tetapi dia memerangi bahwa makan itu, coba perintah Nabi kan dalam hadis, berhentilah makan sebelum kenyang. Gitu. Jangan tidur sebelum pengen tidur. Bicaralah ketika tidak mau bicara. Ya, itu orang mesti memahami bahwa dia melawan nafsu. Bukan hanya disiplin, wah nggak bicara, saya pengen bicara nggak bicara, gitu. Ya, bukan hanya disiplin aktivitas fisiknya, tetapi mesti disadari bahwa ya, dia melawan nafsu agar nafsu itu terbiasa tunduk, ya, terbiasa tunduk. Ya, maka Imam Al-Busairi itu kan mengumpamakan nafsu itu kalau tifl. Ya, nafsu itu seperti anak kecil. Yang punya anak kecil ya, umur 2-3 tahun, 4 tahun. Persis kelakuannya seperti nafsu. Kalau kita biasakan itu dia biasa begitu, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ada disiplinnya ya begitu. Tiba-tiba begitu sudah diatur, orang tua ngomong, enggak tahu anak saya memang begitu. Lu yang bikin begitu. Kok enggak tahu? Ya kalau tahu tentunya dia enggak begitu. Gitu. Ya, pas udah gede makin nakal, enggak tahu saya memang enggak ngajarin, ya karena enggak diajarin itu jadi kacau. Coba kalau diajarin. Ya. Kaifa awadahu abuha, katanya abuhu. Ya. Hanya jangan nggak pakai akal, pembiasaan saja. Nah, begitu juga nafsu tuh. Sebelum orang punya akal rohani, punya kekuatan makrifat, ya jasad itu harus dibiasakan. Itu. Namun kebiasaan itu jangan menjadi adat, harus jadi ibadah. Begitu. Dan itulah mujahadatun nafs, apa semua bagaimana ya, menggunakan ya, hal-hal yang halal. Maka kata Sidi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, taraktu sab'ina halalan. Ya. Beliau mengaku bahwa sejak aku Islam, taraktu sab'ina halalan li ajli haramin wahid. Aku tinggalkan 70 yang halal ya, untuk mendidik nafsuku terhadap satu yang haram. Kenapa kita mudah melakukan satu yang haram? Karena nafsu ini tidak dididik ketika kita pakai untuk mendapatkan yang halal, memakai yang halal. Kita mengira bahwa halal itu boleh berlebih-lebihan. Ya. Tidak.
ada pendidikan nafsu. Fa'afada, maka bermanfaat. Annal quluba arba'ah, bahwa hati itu 4. Qalbun tunawwaru binuril ilahi. Tanawwara, qalbun tanawwara binuril ilahi. Hati telah mendapatkan cahaya dengan cahaya ilahi. Muntamisan fihi, ya, muntamisan fihi, dan berlumuran di dalam cahaya itu. Intimas. Artinya menutup hati cahaya itu. Wastaghraqa fil bahril ilmi, dan tenggelam di dalam lautan ilmu. Munghamisan fihi, tenggelam di dalamnya. Fanfajarat minhu anharul ilmi, maka terpancarlah dari hati itu sungai-sungai ilmu. Ya. Paman syariba minha yahya abadan kaqulubi ahlillahi sabiqin. Huwal musyaru ilaihi biqaulihi ta'ala wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Itu. Maka orang yang meminumnya dari hatinya itu, maka selama-lamanya hidup seperti hati ahlillah as-sabiqin. Wa huwal musyaru ilaihi, itulah yang diisyaratkan dengan firman Allah, wa inna minal hijarati, ya, sesungguhnya dari sebagian batu, lama yatafajjaru minhul anhar, ya, ketika terpancar, ya, ketika terpancar daripadanya, ya, artinya ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya, begitu. Itu sungai-sungai itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjarul anharu minhu. Nah, ketika sungai-sungai itu terpancar. Ay wa qalbun irtawa minal ilmi. Artinya hati yang memang penuh irtawa itu minum dengan menghilangkan dahaga, ya, daripada ilmu. Fahafiza, maka hati itu dapat menjaga, memelihara apa yang masuk ke dalamnya. Wawa'a, ya, dan juga menjadi sadar, ya, menjadi tempat kebaikan. Fantafa'a bihin nas, maka orang dapat mendapatkan manfaat dari hati orang. Kaqulubil ulama'ir rasikhina, seperti hati ulama para rasikhin. Ya, artinya ketika orang membersihkan hatinya, ya, dari kotor apa semua, lalu dia membaca Al-Quran, lalu dia membaca, tiba-tiba terpancar dari hati itu pemahaman, ya, yang benar. Akal sendiri mengambil manfaat dari situ. Ya, kalau akal kan dia mengkaji, mesti ada tulisannya, ya, ada yang dia gunakan indera untuk mendapatkan informasi itu, lalu akal, ya, menganalisanya, memikirkannya, memahaminya. Ya. Namun ketika hati bersih, ya, maka timbul pemahaman yang rasikh, yang lebih dalam, sehingga akal pun belajar, ya, dari hatinya. Gitu. Maka ada ungkapan yang dulu saya terkejut melihat. Kenapa kita dilarang oleh agama bukan menasihati, menjadi da'ilah, penceramah, mengatakan kebaikan, memerintah kebaikan, ya, kepada orang sebelum kita melakukannya. Karena nasihat kepada orang lain tentang sesuatu yang dia belum melakukannya, dan semua kita tahu bahwa beramal itu berat, ya, dan semakin berat ketika dia mengatakan kepada orang dia belum mengamalkannya. Pertama, berat memang beramal, ya, kedua, berat ujian Allah karena kita mengucapkan belum beramal. Gitu. Dan akal mungkin baru boleh mengucapkan, baru boleh bicara setelah, ya, akal mengumpulkan informasi, ya, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang dianalisa, baru kemudian paham dan dia boleh uraikan. Begitu. Tetapi, ya,
kalau datang informasi itu dari hati, ya, meskipun belum diamalkan, itu tidak diberatkan oleh Allah, karena orang yang berbicara dari hati, dia tidak menisbatkan ilmu itu kepadanya, tapi kepada Allah. Kalau hasil analisa kan, saya paham, gitu, saya hebat, saya memang cerdas, gitu. Padahal belum diamalkan, tapi boleh menguraikan sesuatu dengan detail. Nah, para aulia ngomong aja dari hatinya, dan akalnya juga belajar dari ucapannya, dan kemudian dia dengan mudah mengamalkannya. Ya. Itulah yang dikatakan fahafidha, ya, wa wa'a fantafa'a bihin nas ka qulubil ulama ar-rasikhina wa huwa al-musyaru ilaihi. Ketika hati telah irtawa minal puas, ya, hilang dahaga itunya. Apa kalau makan kenyang, kalau minum apa? Kalau makan kenyang, kalau minum haus malah lapar. Ya, itu apa? Kembung mah kebanyakan, ya hilang dahaga kan gitu, ya, telah hilang dahaganya. Ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya, ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Ya. Wa qalbun khushu'a wan qada wastaslama wa ata'a. Isarahnya, ya, batu yang terbelah itu adalah hati yang khusyuk, tunduk dan pasrah serta taat, kaqulubil ubad, seperti hati hamba, wa zuhad dan zuhud. Beda kalau di atas, hati yang keluar memancarkan air ilmu, itu hati para aulia, ya. Tetapi hati yang terbelah itu hati yang tunduk, hati itu seperti hatinya para ahli ibadah dan orang-orang zuhud daripada kaum muslimin. Wa huwal musyaru ilaihi, dan itulah yang diisyaratkan biqaulihi wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, dan di antara batu itu, ya, artinya yahbitu itu meluncur, jatuh karena takut kepada Allah. Ya, wa adna ahwali halihi wal hubut min khasyatil. Paling rendah keadaan hati itu, ya, adalah hubut, ya, jatuh, ya, artinya orang begitu merasa takut kepada Allah, ya Allah, ya, hatinya hubut. Ay al inqiyad lima amarallahu minal maili ilal markazi bis salasa, ya, yaitu tunduk kepada perintah Allah, ya, tunduk kepada perintah Allah, minal maili, karena cenderung, ya, ilal markaz, kepada pusat, ya. Markaz artinya kepada apa? Ke pusat gitu, ya, ke pusat. Bisalasatin, ya, dengan lembut. Salasa itu maksudnya layinah, luyuna, dengan mudah begitu, ya, salasa. Ini sebetulnya salasa ini udah jadi bahasa Melayu itu, selesa katanya gitu. Selesa, nyaman, enak. Wa baqiya qalbun lam yata'assar qat bil ilmi. Sisanya adalah hati, sisanya hati yang sama sekali tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh sama sekali dengan ilmu. Walam yatalayyan bil khauf, tidak menjadi lembut karena takut. Abiyan lil huda, enggan, menolak kepada hidayah. Mutakabiran, sombong. Mumat apa itu? Mumtalian, penuh bil hawa, dengan hawa nafsu.
Mutamarrid dan tamarrud, membangkang. Fala yujad minal jawahir ma yusbihu liqabuli jami'iha ma amarallahu bihi. Maka tidak ada daripada jauhar ya, permata yang menyerupainya untuk menerima semua apa yang diperintahkan oleh Allah kepada. Kaifa bil hadid alladhi yalinu lima yuradu minhu. Bagaimana dengan besi gitu ya, yang yalinu, yang lembut, karena ya, yuradu minhu, karena sesuatu yang diinginkan kepada hadid itu, artinya bisa dibakar, dilembutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsalil ghaisil katsir," katanya. Maka Nabi bersabda begini, perumpamaan apa hidayah dan ilmu yang diutus Allah kepadaku ya, itu seperti hujan lebat. Asaba ardan fakanat ta'ifatan minha thayyibah qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal ushaba wal katsir wal ushaba al katsir. Lalu air itu tadi itu, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsalil ghaisil katsir. Ya, perumpamaan Allah mengutusku, kata Nabi, dengan hidayah dan ilmu itu seperti hujan deras. Lalu jatuh ardon ke bumi, pakanat, maka ada bumi yang satu golongan daripada bumi itu thayyibah, baik. Ya, pakanat ta'ifatun minha ya, thayyibah qabilatil ma, ya, thayyibatan ya, baik. Qabilat ma, menerima air, wa anbatati al-kala'a, dan menumbuhkan rerumputan banyak. Wa kanat minha ta'ifatun akhazat ya, amsakatil ma, dan ada satu golongan yang akhazat ya, artinya menampung gitu, enggak merembes. Kalau tadi kan yang di atas kan merembes karena baik, jadi hujan turun merembes lalu menumbuhkan. Nah, ada yang akhazat, menampung, amsakatil ma, yang menahan air. Fanafa'allahu bihan nasu, maka Allah manfaatkan kepada dari apa, memanfaatkan dengan akhazat itu tadi orang-orang ya, artinya orang-orang kalau ada air tertampung ya, maka orang memanfaatkannya. Fasyaribu, orang minum, wasaqau, dan menyirami pohon-pohon ya, wazarau, dan menanam tanaman-tanaman. Yang ketiga, wa asaba minha ta'ifatun ukhra inama huwa qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala. Dan menimpa juga daripada bumi itu satu golongan yang lain, dia hanyalah qi'an. Ya, qi'an itu curam gitu ya, yang tidak bisa megang air dan tidak bisa menumbuhkan kala. Tanah kan kalau miring begitu ya, hujan turun ya longsor, enggak menampung, juga tidak merembes. Nah, itu hati ada yang seperti itu. Ada yang langsung merembes, ya, ada yang menampung tapi masih bisa dimanfaatin orang. Ya, seperti tadi itu ya. Ya, hati yang yang pecah, ada yang hati yang memancarkan air. Fadzalika masalu man faqaha fid dini fa'alima wa 'allama. Maka demikianlah perumpamaan orang yang memahami dalam perkara agama ini, dia tahu maka kemudian dia mengajar. Ya. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursilat bihi. Dan perumpamaan orang yang artinya sebaliknya daripada itu ya. Dan tidak menerima hidayah Allah yang diutus ya, dengan hidayah itu. Fabayana alaihi salam al-quluba tsalasa al-akhirah. Maka Nabi menjelaskan hati yang tiga yang terakhir tadi. Ya, wal awal minal arba'ah wal qalbul muhammadi. Yang pertama dari yang empat itulah hati Muhammadi. Ya, orang sufi selalu menisbahkan kebaikan, sifat-sifat rohani itu ya, kepada sifat Muhammadiyah ya, seperti hakikat Muhammadiyah, nur Muhammadi, akhlak Muhammadiyah begitu. Itu sehingga dia merasakan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Kenapa orang tidak bisa merasakan kebesaran Nabi? Ya, banyak perkara. Ya, di antaranya adalah karena yang paling besar adalah karena tidak memiliki akhlak Nabi. Ya. Dan uniknya orang sufi itu menjelaskan ketika rohaninya telah dipenuhi oleh akhlak nubuah, oleh sifat-sifat mulia. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi tentang rasa batinnya itu. Dia bilang apa? Kalau ditanya rasanya, rasa Muhammad katanya. Ya, rasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan membaca kebesaran Nabi kan yang melalui tulisan. Itu hanya dinalar oleh akal, diidrok oleh akal. Tapi ketika seseorang mempunyai sifat di dalam rohaninya, maka idroknya kepada Nabi itu adalah batinnya, hakikinya. Ya, lebih merasakan kehadiran Nabi dalam hidupnya. Ya, ketika dia baca kisahnya, dia mungkin Allah ya, seperti menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Ya, kalau boleh dikatakan seolah-olah menceritakan dia. Ya, lihat Nabi Allah. Ya. Maka saya pernah mengumpamakan seperti anak sama bapak tuh. Ya, anak kecil misalnya, melihat bapaknya diomelin emaknya, duduk aja ngebagug aja. Ya, kayak goblok begitu kan. Itu anak kecil-kecil belum jadi bapak itu ngelihat, lah bapak laki-laki diomelin perempuan, diem baik goblok banget itu bapak kan gitu. Kenapa? Dia belum tahu. Ya. Begitu dia gede punya suami diomelin bininya, buset bener juga bapak gua dulu. Gitu. Jadi sifat kebapaan ketika sudah jadi dirinya, dia yang terbayang sama bapaknya itu. Bapak pantas. Ya. Biar ustadz kayak ya biar ustadz kayak jadi goblok kan gitu. Ya begitu juga orang apabila mempunyai sifat akhlak Nabi. Ya maka dia merasakan kan kita disuruh berkudua, Nabi disuruh ya sampai kenapa orang-orang sufi membuat maulid? Ya. Sebetulnya untuk mengangkat nur Muhammadi itu, hakikat Muhammadi itu, ya, untuk mendapatkan qalbul Muhammadi. Maulid itu untuk itu, bukan untuk ya, program ya, remaja masjid, program ibu-ibu majlis taklim, program bukan. Gitu. Ya, mesti diniatkan itu ya, bukan program ya, apa remaja kampung misalnya dari kegiatan apa ya gitu untuk menghamburkan duit, membuang waktu ya, makan-makan. Kan apa bedanya dengan tur ya, makan-makan hawa ya, nafs. Itu sebab mau berpuluh-puluh kali maulid juga nggak ada asarnya ya, kecuali lumayan lah emosionalnya, emosional Islam, emosional Nabi begitu. Tapi bukan itu yang ingin kita dapatkan dari Nabi, tapi qalb. Ya. Kenapa seorang wali dihaulkan? Karena ruhnya, wali itu ruhnya bukan jasadnya. Ya jasadnya mah lakinya si fulan, anak bapaknya si fulan, abangnya si fulan, cucu engkongnya si fulan. Ya mau haulin engkong lu, bapak lu, ya paman lu, abang lu silakan. Nggak ada hubungannya dengan wilayah itu. Ya. Mau dihaulin sehari satu kali juga nggak memberikan apa-apa ke wilayahan dia, kecuali ketika yang menghaulkan adalah muridnya. Nah hubungannya apa kalau bukan rohani, penuh mahabbah, dan sebetulnya bukan sifat si wali itu, tapi sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia wariskan. Coba karamat wali apa sebabnya dikasih karamat? Kenapa? Karena bisidqihi ya, nubuwata Muhammadin. Itu dikasih karamat itu kan membenarkan kenabian Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya. Itu bukan dia hebat, bukan. Ini karena orang terbiasa bergantung kepada selain Allah, maka ya, dia tidak ya pernah menisbatkan kepada Allah apapun yang terjadi. Ya. Kita melihat orang yang soleh, orang yang arif, Muhammad
Kenapa orang sufi mengatakan ini waris Muhammad? Ini bukan keturunannya. Ya. Itu biar keturunannya nggak belajar malah makin kelihatan gobloknya kan. Keturunan Nabi nggak belajar, ya, kan kelihatan gobloknya. Nah ini qalbul Muhammadi. Ya. Maka orang mungkin yang pernah bermimpi Nabi, setiap saat dia terbayang-bayang, nggak bisa hilang tuh, terbayang-bayang terus. Atau orang yang membaca, ya, makanya mereka orang sufi itu menulis buku-buku maulid menceritakan Nabi, supaya kalau nggak mimpi, paling nggak membaca tentang sifat-sifat Nabi, maka terbayang sebelum dia mendapatkan akhlaknya. Gitu. Nah, ketika mendapat akhlaknya, ya, artinya sangat bersenyawa begitu Nabi Muhammad pada dirinya. Nah, maka tadi hati yang menerima ilmu dan hidayah terus menyerap dan terus yang menumbuhkan amal, perbuatan, pikiran, ucapan, ahwal, begitu, itu adalah qalbul Muhammadi. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Tahdid lil qasiyah. Ini ancaman lil qasiyati qulubuhum, kepada hati yang keras. Ay Allah mutaliun, Allah mengamatinya. Fayuhjibuhum an nurihi. Ya. Wa yatrukuhum fi zulumatihim, maka kemudian ya, mereka terhijab dari nur Allah itu, lalu Allah membiarkan mereka di dalam kegelapannya. Wal ayatul lati tatluha zahirah, ayat berikutnya ini nyata, ya. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah ila akhirih. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.